Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan admin di sini. Pada video kali ini, admin akan mengulas sebuah kisah yang mengerikan ketika ada seseorang yang sedang menaiki bus pulang ke kotanya. Apa sih yang ada di benak kalian ketika ada kata bus? Ya, intinya pasti transportasi umum. Lalu bus yang admin sebutkan ini bukan bus biasanya, melainkan bus berhantu. Dan cerita ini admin kemas kembali menggunakan cerita bergambar sebagai ilustrasi dari adegan pada video ini. Lalu, sebelum lanjut ke ceritanya, yuk intro dulu. Seorang mahasiswi yang merantau saat kuliah ingin pulang kampung ke kota Malang, Jawa Timur. Mahasiswi ini kita beri nama saja dengan sebutan Putri, karena admin samarkan namanya. Dan mahasiswi ini mempunyai niat untuk pulang kampung seusai dari ujian akhir semester. Putri sebenarnya bukan seorang pendatang dari kampungnya. Ia termasuk warga dari kota Apel, Malang, Jawa Timur. Singkat cerita, si Putri ini sangat ingin pulang ke kampungnya pada saat itu. Oh ya teman-teman, si Putri ini merantau ngekos dengan temannya yang admin samarkan namanya dengan sebutan Yuni. Dan Yuni ini seakan-akan mencegah Putri saat ingin pulang pada saat itu. Beberapa kata yang diucapkan oleh Yuni untuk menahan si Putri pulang pada malam itu tidak mempan. Dan dia menyuruh si Putri untuk pulang besok. Karena sudah malam hari, dia juga sangat khawatir jika terjadi apa-apa dengan si Putri ini. Akan tetapi, si Putri tetap bersikukuh. Saat itulah si Yuni ini merasa heran dengan si Putri, karena ia tergesa-gesa ingin pulang. Ketika sudah waktunya, si Putri ini mulai membereskan pakaiannya dan barang-barangnya. Lalu Yuni juga menunggu Putri ini sampai-sampai si Yuni ini tertidur di kamar Putri. Karena ia kelelahan. Jam sudah menunjukkan 9 malam. Si Putri membangunkan si Yuni yang tertidur pulas pada saat itu. Dan si Yuni dibuat sangat heran karena si Putri ini beres-beres terlalu lama. Setelah Putri membereskan pakaiannya, lalu si Yuni ini langsung diajak ke terminal pada saat itu untuk menemaninya. Lalu si Yuni ini langsung diajak untuk ke terminal pada saat itu untuk menemaninya. Dan Yuni ini mengiyakannya saja, lalu menemani si Putri ke terminal. Hingga saat dia menuju pintu gerbang kos, dia berpapasan dengan bapak pemilik kosan di sana. Bapak pemilik kos ini juga menanyakan mereka, mengapa mereka pulang malam-malam. Akan tetapi, Putri menjawab bahwa ia kangen dengan kampungnya dan sudah tidak sabar untuk pulang kampung pada malam itu. Dan bapak kos hanya mengiyakannya saja, lalu menyuruh mereka hati-hati karena hari sudah gelap, dan mereka akan berangkat ke terminal pada saat itu. Sesampainya mereka di terminal, si Putri ini menunggu bus yang datang untuk menjemputnya. Dan sambil menunggu, si Yuni ini masih menemani si Putri agar dia tidak kesepian pada saat menunggu bus. Sembari mereka ngobrol, akhirnya bus pun datang. Dan selang beberapa saat bus ini menyampai ke hadapan Putri, si Putri ini langsung naik. Dan tidak lama kemudian, bus itu langsung menancap gasnya. Lalu pada akhirnya, si Yuni ini sendirian di sana. Saat si Yuni mau balik ke kosan, tangan dia merinding. Dan si Yuni juga berpikir bahwa bus itu sangat gelap dan tidak ada kernet yang berteriak-teriak pada saat itu. Menurut pandangannya tentang bus, biasanya jika ada bus pasti ada kernet yang teriak-teriak. Akan tetapi, si Yuni ini cuek saja, dan ia langsung balik ke kos. Setelah sampai di kos, si Yuni ini langsung menuju ke kamarnya, dan ia langsung beristirahat. Tidak lama kemudian, tiba-tiba ada yang memanggil Yuni ini, dan juga mengetuk pintunya. Lalu si Yuni ini tiba-tiba bangun, dan membukakan pintunya. Setelah dia membukakan pintu, terlihatlah si Putri yang sedang berdiri di depannya dan juga menangis secara histeris. Si Yuni sangat kaget pada saat itu,
dan bertanya-tanya ke Putri mengapa dia tidak jadi pulang dan masih di sini. Akan tetapi, si Putri ini tidak mau menjawabnya. Dan dia juga sedang menangis histeris. Lalu si Yuni ini menyuruh si Putri untuk istirahat di kamar kosnya pada malam itu. Keesokan harinya, saat si Yuni ini bangun, si Putri ternyata sudah duluan bangun dan sambil memegang HP-nya. Dan saat di sanalah, si Putri ini menceritakan apa yang sebenarnya ia alami kemarin. Putri menceritakan bahwa dia saat menaiki bus yang ia tumpangi tersebut langsung tancap gas. Dan Putri ini mengambil posisi duduknya berdekatan dengan jendela bus agar ia bisa bersandar. Akan tetapi, saat si Putri ini melihat ke arah terminal, ia sudah tidak melihat Yuni. Dan dia berpikir mungkin si Yuni sudah pulang ke kos pada saat itu. Dan ketika di dalam perjalanan, si Putri ini sengaja melihat orang-orang yang ada di samping mereka. Ia melihat semua orang tersebut tegang dan wajahnya sangat pucat. Di dalam hati Putri, ia berpikir mungkin saja mereka pada kelelahan. Akan tetapi, ketika Putri ini mengarahkan pandangannya ke depan, ia tidak bisa melihat supir busnya karena di sana sangat gelap. Selain itu juga, Putri ini sudah terlalu lama menunggu kernet datang untuk memberikan uang tumpangannya. Dan sampai-sampai si Putri ini tertidur. Dan selang beberapa lama, si Putri ini terbangun. Akan tetapi, saat dia mengecek handphonenya, ada chat WhatsApp dari kakaknya yang menanyakan keberadaan Putri ini. Akan tetapi, sinyal terputus begitu saja. Dan ia juga tidak bisa membuka sosial media lainnya. Lalu saat itu juga, ia tidak sengaja melihat ke jendela bus. Dan benar saja, dia melihat keanehan pada saat itu. Ia melihat adanya rumah yang begitu lama seperti rumah-rumah tempo dulu. Dan juga dia melihat warga di sana menggunakan obor untuk penerangan. Selain itu juga, orang-orang di sana masih menggunakan pakaian zaman dulu. Dan ketika bus ini melaju agak pelan, orang-orang di sana menatap si Putri ini dengan senyuman. Sehingga Putri ini tampak bingung pada saat itu. Dan dia bertanya-tanya bahwa di manakah dia pada saat itu. Lalu ketika ia beralih pandangan ke dalam bus, ia melihat orang di sekitarnya berdiri dan tubuh mereka berubah menjadi hitam. Lalu si Putri ini mulai ketakutan, dan orang di sekitarnya itu mulai menghilang satu persatu. Putri pun ingin segera keluar dari bus tersebut. Sialnya, badan dia kaku dan tidak bisa bergerak. Dan sekarang hanya Putri saja yang masih di dalam bus sendirian. Pada saat itu juga bus melaju sangat kencang. Akan tetapi, selang beberapa lama, bus tersebut mulai pelan-pelan. Dan anehnya, tubuh Putri ini kembali normal dan tidak kaku lagi. Sehingga dia langsung mengambil tas bawaannya lalu turun dari bus. Saat Putri sudah turun dari bus, busnya pun hilang. Dan si Putri ini tampak ketakutan, lalu dia berlari. Dan Putri ini tidak sadar bahwa ia masih berada di tempat yang menunggu bus pada terminal itu. Lalu saat itu juga, jalanan di terminal itu sangat sepi. Sambil ia menenangkan hatinya yang ketakutan, ia mulai memesan ojol di handphonenya pada saat itu. Akan tetapi, semua itu tidak bisa karena masih berada di lingkungan terminal. Dan agar dia bisa memesan ojol, dia harus menjauh dari terminal tersebut. Dan pada saat itulah, ia mendapatkan ojol, lalu bisa kembali ke kosan temannya itu. Itulah cerita dari si Putri saat ia menumpangi bus hantu yang akan mau pulang ke kota ia tinggal. Tampaknya ia masih dalam keadaan trauma setelah 3 hari dari kejadian tersebut. Selang beberapa hari, dia dijemput oleh keluarganya dan diajak pulang bersama keluarganya. Baik teman-teman, itulah cerita dari seorang mahasiswi yang tidak sengaja menumpangi bus hantu. Menurut kalian gimana ya rasanya ketika kita menaiki bus hantu? Hihihi, ya pastinya seram ya. Dan jika ada salah kata maupun penyampaian pada video ini, admin mohon maaf. Lalu isi cerita pada video ini admin dapatkan dari video di YouTube. Dan admin ceritakan lagi melalui cerita bergambar. Dan jika kalian suka video-video di channel ini, silahkan subscribe ya. Dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Sekian dan terima kasih.